Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Jadi pada kegiatan pembuatan video kali ini adalah kami akan mempresentasikan pemaparan materi yang berjudulkan Positive Affirmation of the Day dengan tema yang telah kita ambil, yaitu seperti bahu membawa diri sendiri menikmati kebahagiaan dengan diri sendiri. Tetapi pada video kali ini akan sedikit berbeda karena kami akan memasukkan jawaban UTS kami yang telah kami jawab pada pekan lalu yang bersangkut pautkan dengan pemilihan tema dan juga subtema pada tema presentasi kali ini. Maka dari itu ada baiknya kita lanjut ke materi selanjutnya agar bisa mengetahui apa saja materi selanjutnya dan juga apa saja jawaban dari kelompok 3 ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Vika dengan nomor NPM 383 dan di video ini terdapat rekan-rekan saya yang bernamakan Rafa Nadia Azahra dengan nomor NPM 372, Jose Alexander dengan nomor NPM 344, Rafiq Muzaki Anail dengan nomor NPM 378, dan juga terakhir Stefanus Raja Hilario Marcelino dengan nomor NPM 359. Oke, baik. Di poin pertama, menumbuhkan rasa syukur. Pada poin ini saya ingin menjelaskan bahagia dengan diri sendiri membantu kita untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan bersyukur atas apa yang telah kita miliki agar bisa membawa kedamaian kepada sesuatu atau jenjang yang lebih tinggi hingga membuat batin kita tidak ada tekanan dan kepuasan yang mendalam pada diri kita sendiri. Pada poin yang kedua, mengurangi perbandingan sosial. Pada poin ini saya ingin menjelaskan ketika kita bahagia dalam diri sendiri, maka kita lebih sedikit cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena yang seringkali menjadi sumber ketidakpuasan dalam kecemasan adalah orang lain. Jadi pada poin ini kita bahagia dengan diri kita sendiri. Semampu apa kita harus usahakan, kita harus bahagia dengan cara kita sendiri. Terima kasih. Tujuan selanjutnya yaitu membuka pintu untuk penerimaan diri. Dari yang kita ketahui bahwa bahagia dengan diri sendiri membantu kita untuk menerima diri kita apa adanya, baik dari kekurangan yang kita miliki maupun kelebihan akan kita terima. Hal tersebut menjadi langkah awal bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih positif ke depannya. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan untuk memberikan dan menerima cinta. Ketika kita bahagia dengan diri sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan cinta dan belas kasih kepada orang lain. Bukan cuma itu aja, tapi kita juga akan lebih mudah menerima cinta dari orang lain secara tulus dan hati yang terbuka. Nah, tujuan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang lebih positif. Ketika kita bahagia dengan diri sendiri, maka cenderung akan menarik energi positif yang ada di lingkungan sekitar, sehingga lebih mudah untuk kita menciptakan lingkungan positif tersebut, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, maupun di antara hubungan sosial yang ada. Jadi, kemarin kelompok kami telah menentukan beberapa subtema. Pada subtema yang pertama terdapat menerima diri sendiri. Menurut saya, menerima diri sendiri adalah bagaimana diri kita dapat menerima kekurangan dan juga kelebihan diri sendiri dengan ikhlas. Berikut ini adalah contoh video dari kelompok kami yang berkaitan dengan menerima diri sendiri. Hai, aku Rafa. Aku ada sebuah pesan untuk kita semua. Menikmati kebahagiaan dengan diri sendiri. Ketika kita sudah mengenal dan mengetahui diri kita, maka kita akan lebih mudah untuk percaya dan yakin dengan tujuan yang kita miliki. Jangan pernah sekalipun untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita itu berhak bahagia atas apa yang kita punya. Dan kita harus menghargai setiap proses dan pencapaian diri kita. Kita itu hebat. Kita yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Semua hal akan baik-baik saja. Jadi, kita tidak perlu khawatir terhadap hidup kita. Enjoy aja menjalani semua yang terjadi agar tidak menjadi beban pikiran. Berikut ini video dari subtema yang kedua.
Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana manfaat dari afirmasi positif terhadap diri sendiri. Yang pertama itu mengurangi stres, yang kedua menambah kreativitas terhadap diri sendiri, memperbaiki pola pikir, dan memperkuat mentalitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dengan kita membuat afirmasi positif terhadap diri kita sendiri, supaya nanti kedepannya bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dan kuat terhadap mental dalam menjalani kegiatan sosial, bersosialisasi, ataupun terhadap diri sendiri. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, Rafif di sini. Kali ini aku akan memberitahukan kamu tentang afirmasi positif mengenai kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Maka janganlah kita membanding-bandingkan kebahagiaan diri kita dengan kebahagiaan orang lain. Karena pada hakikatnya setiap orang memiliki caranya sendiri untuk berbahagia. Maka berbahagialah dengan caramu sendiri. Ingat, jangan sampai cara kamu ini merusak kebahagiaan orang lain. Oke? Subtema yang terakhir yaitu kebahagiaan setiap orang berbeda-beda. Jadi kita harus tahu kualitas diri kita dan juga standar kebahagiaan kita. Jadi kita tidak perlu membandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Ini dia video afirmasi positif yang terakhir. Pada materi kali ini yang saya bahas adalah pentingnya mind mapping. Yang pertama ada mempermudah komunikasi. Hal ini kami rasakan bahwa mind mapping itu dapat mempermudah komunikasi. Karena di saat kami berdiskusi, pasti setiap individu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tetapi dari pendapat itu terdapat pendapat yang tidak masuk pada materi. Jadi kami membuat mind mapping, lalu pendapat semua kami masukkan, lalu ternyata pendapat yang tidak masuk ke materi itu akan kelihatan dan akan kami singkirkan. Jadi mind mapping itu sangat mempermudahkan komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Hal ini juga valid, terbukti adanya meningkatkan daya ingat karena mind mapping itu terstruktur. Dari tengahnya itu ada tema, lalu bercabang-cabang subtemanya, dan itu dapat terekam jelas di otak kita pada saat kami presentasi. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan pentingnya mind mapping. Dari yang pertama tadi adalah mempermudah komunikasi, lalu meningkatkan daya ingat. Nah, yang selanjutnya, mind mapping sendiri dapat membantu meningkatkan pemahaman. Kenapa demikian? Karena dengan mind mapping sendiri, seseorang dapat membangun skema-skema pemikiran. Nah, hal ini yang membantu atau membuat seseorang tadi mempermudah mencari informasi. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, mind mapping dapat meningkatkan fokus dan juga konsentrasi. Kenapa? Karena dengan mind mapping, seseorang ini dapat memusatkan perhatiannya terhadap informasi yang penting. Nah, pemusatan perhatian informasi yang penting ini yang membuat seseorang ini fokus dan juga tidak terganggu, sehingga informasi-informasi yang masuk itu tidak tercampur dengan informasi yang tidak relevan. Dan itulah pentingnya mind mapping. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami bahas dan kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.